Keyakinan Arsenal putus tren negatif lawan Bayern Munchen. Kemarin, UEFA telah menggelar undian perempat final Liga Champions 2023-2024. Dari hasil tersebut, Arsenal akan dipertemukan dengan jawara Jerman Bayern Munchen. Arsenal punya sejarah buruk saat bertemu dengan klub ini. Terakhir kali kedua tim bertemu, Arsenal dihajar dengan agregat 10-2. Namun demikian, Direktur Olahraga Arsenal Edu menyebut timnya tidak akan takut berhadapan dengan Bayern Munchen. Edu tidak menampik bahwa Munchen bukan lawan yang enteng untuk ditaklukkan oleh meriam London. Namun, ia pede The Gunners mampu memberikan perlawanan kepada The Bavaria. Apalagi Arsenal saat ini sedang berada dalam momentum positif. Ia yakin dengan momentum ini, Arsenal sanggup untuk menghantam Bayern Munchen dan lolos ke semifinal. Ditambah lagi untuk pertandingan Arsenal versus Bayern Munchen di leg pertama ini, Emirates Stadium dipastikan menjadi milik supporter tuan rumah sepenuhnya. Pasalnya, The Bavarians tidak bakal mendapatkan dukungan secara langsung dari pemain ke-12 di markas Arsenal karena sanksi dari UEFA. CEO Bayern Jens Christian Derossan pun juga memastikan Bayern tidak akan berusaha melakukan banding. Ia pun mengakui Bayern Munich akan menjalani laga tandang berat tanpa kehadiran supporter. Lupakan Ivan Toney dan Osimhen, Arsenal incar striker Leipzig. Berita transfer Arsenal pada bulan Januari lalu menyebutkan bahwa meriam London memang berusaha melakukan penghematan, yakni untuk tidak mengeluarkan uang, namun akan berinvestasi besar-besaran pada bursa transfer musim panas nanti, yakni untuk merekrut seorang striker. Setelah dikait-kaitkan dengan Ivan Toney dan Osimhen, kini mereka lebih memilih untuk merekrut striker seharga 1,1 triliun rupiah, yang konon lebih hebat, yakni pada pemain RB Leipzig, Benjamin Sesko. Sesko sendiri telah mencetak 2 digit gol musim ini di Liga Jerman dan masih berusia 20 tahun. Dan itu merupakan prospek besar untuk rencana jangka panjang Mikel Arteta. Pemain asal Slovenia ini disebut sebagai bakat yang luar biasa oleh agennya, dan Sesko punya peluang besar untuk bersinar bersama Arsenal. Secara teoritis, Sesko adalah pemain yang seharusnya memang bisa meningkatkan performa Arsenal. Namun, tetap Direktur Olahraga Arsenal Edu Gaspar harus melakukan transfer mereka dengan cermat agar tidak membuang uang untuk pemain yang harganya terbilang cukup mahal. Masanya Benjamin Sesko diketahui akan bisa dilepas oleh pihak RB Leipzig dengan mahar sebesar 55 juta pound sterling atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Mikel Arteta mata-matai derby Real Madrid versus Atletico Madrid. Arteta dan pemain Arsenalnya baru saja menikmati istirahat akhir pekan yang langka karena pertandingan Liga Premier melawan Chelsea ditunda karena perempat final Piala FA. Namun kekinian, manajer Arsenal Mikel Arteta terlihat di derby Real Madrid U19 melawan Atletico Madrid pada hari Minggu. Arteta menjadi sosok yang mengejutkan di tribun penonton Stadion Alfredo Di Stéfano saat ia menyaksikan Atletico mengamankan kemenangan 2-0 atas Madrid untuk unggul 7 poin di puncak klasemen Liga mereka. Tim U19 Atletico sendiri dikelola oleh mantan striker Chelsea dan Liverpool Fernando Torres yang pernah bermain bersama Arteta untuk Spanyol U21. Sementara itu, tim U19 Madrid dilatih oleh mantan bek Liverpool Alvaro Arbeloa. Sementara itu, mantan bek kiri Manchester United juga hadir menyaksikan pertandingan tersebut. Pep Guardiola fokus pada laga final kontra Arsenal. Duel big match akan tersaji di Liga Inggris antara Manchester City versus Arsenal usai jeda internasional. Bahkan bagi Pep Guardiola, laga ini bak laga final. Sejatinya City juga akan menghadapi Chelsea di semifinal Piala FA bulan depan, serta Real Madrid di perempat final Liga Champions yang akan menentukan gelar juara musim ini. Namun Guardiola mengatakan ia tidak memikirkan itu, melainkan pertandingan Liga berikutnya melawan tim asuhan Mikel Arteta pada tanggal 31 Maret. Memang Manchester City sedang bersaing ketat dengan Arsenal dalam memperebutkan juara Liga pada musim ini. Sementara jika menilik pada klasemen Liga Inggris saat ini, The Citizen, julukan untuk Manchester City, berada di peringkat ketiga dengan 63 poin. Untuk itu Guardiola berharap semua pemain kembali dari jeda internasional dalam keadaan bugar
dan siap untuk pertandingan melawan Arsenal. Saya tidak akan menonton pertandingan internasional, saya akan beristirahat, dan ketika mereka tiba, kami akan melihat pemain mana yang bertahan. Ketika kami kembali, kami akan memiliki 3 hari untuk mempersiapkan diri menghadapi laga melawan Arsenal. Ayo, kata Pep Guardiola. Alasan Thomas Partey tolak pemanggilan timnas Ghana. The Black Stars telah memanggil Thomas Partey untuk pertandingan persahabatan mendatang melawan Nigeria dan Uganda. Namun diketahui Thomas Partey telah menolak panggilan ke tim nasional Ghana. Partey diketahui telah mengundurkan diri dari seleksi tim nasional karena ia berusaha untuk mencapai kebugaran penuh. Ia memang terus mengatur beban kerjanya setelah absen panjang karena cedera. Partey sendiri diketahui memulai ketiga pertandingan pembuka musim Liga Premier untuk Arsenal, tetapi sejak saat itu terhambat oleh berbagai cedera. Pemain berusia 30 tahun itu mengalami cedera pangkal paha sebelum harus menjalani operasi masalah paha yang serius pada bulan November. Gelandang tersebut dijadwalkan kembali pada Februari namun mengalami kemunduran karena cedera yang sama. Partey kembali untuk menit pertamanya sebagai pemain pengganti, yakni dalam kemenangan 6-0 atas Sheffield United. Tetapi secara keseluruhan hanya bermain 276 menit di liga musim ini. Partey sendiri bukan satu-satunya pemain The Gunners yang bertahan di London Utara selama jeda internasional. Karena Takehiro Tomiyasu yang belum bermain 1 menit pun untuk Arsenal sejak Piala Asia bulan lalu, juga tidak dipanggil ke skuad Jepang. Mikel Arteta ingin diboyong ke Barcelona. Mikel Arteta semakin hari semakin menunjukkan kapabilitasnya sebagai pelatih jempolan di Liga Premier Inggris. Untuk itu, legenda Barcelona Gerard Piqué mendorong penuh ex-klubnya itu untuk memboyong manajer Arsenal. Arteta sendiri tak lain adalah ex-pemain Barca dan Piqué yakin sang pelatih sudah memahami betul luar dalam klub ini. Maka dari itu, Piqué mendesak manajemen Barca untuk mempertimbangkan serius perekrutan Arteta ketika Xavi meninggalkan klub pada penghujung musim mendatang. Untuk melatih Barca, Anda perlu menjadi tipe pelatih yang spesifik dan memahami cara bermain Barca. Jadi opsinya jauh lebih sedikit, yang paling jelas adalah Guardiola, karena dia memiliki masa lalu di sini, dan dia adalah pelatih terbaik saat ini dan juga Arteta. Tutur Piqué kepada Sunday Times. Dah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners!